Kayaknya udah lumayan lama ya gue nggak ngebahas laptop, apalagi laptop non-gaming. Dan kali ini gue kedatangan laptop yang CPU-nya itu dari Qualcomm lagi nih. Kali ini bukan Qualcomm Snapdragon Elite, melainkan satu kelas di bawahnya, yaitu adalah Qualcomm Snapdragon X. Dan laptopnya adalah Asus ZenBook A14 2025 dengan kode seri UX3407QA. Yang mana first impression gua untuk laptop ini tuh sangat-sangat positif ya. Karena desain dan juga bobot dari laptop ini sangat-sangat cakep. Bobotnya bahkan hanya 900 gram, bahkan di bawah 900 gram. Disebutkan bahwa beratnya itu 899 gram aja. Dan kalau gua harus buka layarnya ini bagian engselnya aja udah berasa enteng banget. Tapi, bukan berarti menurunkan build quality dari laptop ini. Build quality-nya masih tetap dijaga sama Asus karena untuk material body dari laptop ini menggunakan bahan high-tech ceramic yang disebut oleh Asus ialah Seraluminum. Dan kalau kita ngelihat penampilannya, ini juga penampilannya betul-betul seamless banget ya. Nggak ada yang aneh-aneh. Tulisan Asus ZenBook di bagian covernya juga itu berada pas di tengah. Sebetulnya kalau misalkan ini tulisannya cuma ZenBook doang di tengah, kayaknya bakalan jadi jauh lebih keren lagi, atau fontnya diperkecil, gua rasa jadi bakalan lebih keren lagi. Karena laptop ini tuh udah betul-betul sekompak itu, apalagi ini laptop betul-betul ringan untuk dibawa kemana-mana. Lalu di bagian keyboard dan juga touchpadnya, meskipun ini laptop compact, tipis, tapi bagian keyboardnya masih tetap enak, masih tetap berasa tactile-nya. Dan untuk di bagian touchpadnya, meskipun ini nggak ada yang namanya screen pad gitu, tapi tetap diberikan gestur-gestur di bagian touchpadnya. Seperti kalau kita geser ke atas untuk bagian kirinya itu kita bakalan bisa naikin volume. Habis itu untuk bagian kanannya kalau kita geser atas bawah itu dia bakalan naikin atau turunin brightness. Dan kita bisa next atau previous musik, video itu kalau misalkan kita slide di bagian atasnya. Lalu bagian I/O-nya ini udah cukup lengkap sebetulnya. Bahkan gue nggak expect Asus masih memberikan USB Type-A di laptop ini. Tapi laptop ini masih memiliki slot USB Type-A, bahkan untuk slot HDMI-nya itu kita nggak perlu dongle lagi. Memang nggak ada untuk slot micro SD di laptop ini. Cuma menurut gua ya udah cukup lah paling nggak kayak begini ya. Bagian layarnya ini tadinya gua pikir layarnya akan menggunakan Asus OLED mereka, yang mana itu menjadi layar jagoan banget menurut gua dari Asus, tapi ternyata enggak. Laptop ini masih menggunakan panel IPS dengan resolusi Full HD. Walaupun ya color gamutnya memang bagus sih, tapi gua harap sih karena ini kelasnya ZenBook harusnya standarnya udah OLED ya. Untuk spesifikasi di awal gua udah sempet singgung ya kalau CPU-nya tuh menggunakan Qualcomm Snapdragon X. Ini adalah satu tingkat di bawah Qualcomm Snapdragon X Elite, tapi untuk bagian NPU-nya itu masih tetap memiliki angka 45 TOPS, sehingga dia tetap udah memenuhi standar untuk Copilot Plus PC. Copilot Plus dan juga Copilot biasa bedanya apa sih? Copilot Plus itu sebetulnya kita bisa running Copilotnya secara lokal dengan minimum ada NPU di situ, dengan TOPS-nya itu di angka 40 minimumnya kalau nggak salah ya. Dan ini udah memenuhi angka tersebut untuk requirement-nya. Jadi kalau kalian butuh untuk bikin schedule, itinerary, atau misalkan mau summarize dokumen yang memang sifatnya nggak boleh dilempar ke cloud, itu kalian bisa menjalankan semuanya lewat si Copilot Plus ini secara lokal, kurang lebih seperti itu. Dan tentunya dukungan-dukungan lain yang diberikan oleh Asus dengan fitur Asus AI-nya mereka di utilities bernama My Asus. Seperti contohnya AI Noise Cancelling, habis itu untuk AI Noise Cancelling di bagian speaker atau mikrofonnya itu gitu ya. Lalu di bagian kamera juga itu udah mendukung untuk AI ya, untuk bagian background blur-nya gitu. Itu bisa menggunakan Studio Effect juga sih dari Microsoft jika kalian ingin menggunakannya. Dan lain sebagainya yang bisa dimanfaatkan oleh NPU-nya. Kekurangannya menurut gue dari config spesifikasi itu di bagian memori dan juga SSD ya. Karena untuk kelas ini memorinya tuh masih di 16 GB dan storage-nya masih di 512 GB. Ya gue tahu sih untuk arsitektur ARM ini memang kompatibilitasnya itu kan masih terbatas, sehingga untuk software yang diinstal di laptop ini juga gue rasa nggak bakalan banyak. Karena kalaupun gue bicaranya dengan konteks performance, laptop ini sebetulnya punya performance yang memang sangat-sangat baik di kelasnya ya. Terutama di bagian daya tahan baterainya. Asus sih mengklaim bahwa daya tahan baterainya itu bisa mencapai angka 19 jam untuk video playback. Gua nggak tahu metode testing seperti apa yang dilakukan oleh Asus, tapi dengan kapasitas 48 watt hour, gua sempat ngetes di Prokion itu bisa dapat di angka sekitar 10 jam lebih.
ini juga sebetulnya udah cukup irit, walaupun yang diklaim itu di angka 19 jam. Mungkin pengujiannya Asus itu semuanya di set ke kiri ya, layarnya paling kiri brightness-nya, wifi-nya mati, bluetooth-nya mati, mungkin backlit-nya juga mati, mungkin kayak gitu-gitu ya. Dan yang gua tes dengan profile silent itu sekitar 10 jam, dan itu angka yang sangat-sangat irit untuk kapasitas baterai 48 watt hour. Jadi good job untuk Qualcomm dengan daya tahan baterainya ini. Dan untuk performance lainnya, gua nggak bisa logging nih, macam kayak temperatur, habis itu untuk power dari CPU-nya berapa, karena di HW Info itu entah kenapa loggingnya nggak terbaca. Ya, ini udah jadi umum ya kalau kita pakai arsitektur ARM, kadang-kadang bisa kejadian seperti ini. Tapi untuk software-software yang umum buat dipakai pekerjaan sehari-hari, seperti video editing di CapCut atau di DaVinci, itu sekarang udah fully support ya untuk arsitektur ARM ini, jadi nggak perlu khawatir, semisal kalian mau melakukan editing video dengan laptop ini, itu udah lancar-lancar aja. Dan surprisingly, encoder videonya untuk Qualcomm ini juga sangat-sangat bagus ya di Windows ini. Jadi untuk benchmark, gue nggak bisa memberikan banyak hal lah, lebih banyak menceritakan soal experience-nya aja saat gue menggunakan laptop ini. Dan kalau gue harus menggunakan laptop ini untuk sehari-hari, sebetulnya udah sangat-sangat cukup. Dan terlebih lagi, Asus tuh menawarkan harga yang nggak premium-premium banget sebetulnya untuk kelas ZenBook kali ini, meskipun ini menggunakan CPU dari Qualcomm Snapdragon. Karena harga yang ditawarkan oleh Asus tuh ada di angka sekitar 14 jutaan ya, 14,1 juta atau 14,2 juta gitu kalau gue cek di marketplace. Dan itu harga yang menurut gue cukup pantas, dengan catatan ya tadi, storage yang kalian dapat itu di 512, RAM-nya di 16 GB, lalu layarnya yang belum OLED. Kalau misalkan ada opsi OLED-nya dan harganya masih nggak terlalu beda jauh, gue bisa menyarankan kalian untuk ambil yang itu. Atau kalau ada opsi yang RAM-nya 512, RAM-nya 32 GB dan storage-nya di 1 TB, gue rasa ini akan menjadi opsi yang lebih baik. Karena kalau kita bicaranya opsi upgrade, laptop ini kan opsi upgrade-nya sangat-sangat terbatas ya. Karena memorinya memang bukan menggunakan SODIMM, dan untuk slot SSD di laptop sekompak ini juga itu slot SSD-nya cuma ada satu aja. Jadi kalau misalkan dengan harga 14 jutaan nanti ada versi OLED-nya juga, gua rasa bakalan lebih cakep lagi. Apakah laptop ini bisa dipakai main game? Ya, jawabannya bisa ya, tapi hanya beberapa game aja seperti biasa yang memang udah support untuk arsitektur ARM ini dan bisa dijalankan pada ZenBook A14 atau lebih tepatnya pada CPU Qualcomm Snapdragon X. Tapi sekali lagi, laptop ini memang bukan diperuntukkan untuk fully gaming ya. Jadi ya kalau cuma sekedar iseng-iseng dan mau coba, silakan bisa, tapi gue lebih menyarankan laptop ini memang untuk dipakai bekerja atau seperti office gitu ya, karena daya tahan baterainya panjang, jadi nggak perlu mikirin colokan-colokan, atau bahkan dipakai ajak untuk editing video pun ini masih sangat-sangat capable. Kira-kira menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, Gosuki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.